Episode kedua di podcast malam Jumat kali ini, gue akan bahas sosok yang sangat populer banget di Indonesia. Saking populernya sosok ini, kalau punya Instagram, pasti akan punya follower 70% dari total penduduk di Indonesia. Bisa bayangin gak tuh, berapa fansnya? Dan faktanya, sosok ini tidak hanya populer di Indonesia doang. Eksistensinya bahkan sampai terbang jauh ke negara opah, Korea Selatan. Kalau gue bilang sosok ini terkenal di Korea Selatan, kalian semua udah pasti tahu kan sosok hantu apa yang gue maksud? Gue Jokris. Sosok hantu yang bakal gue bahas kali ini adalah sosok hantu bungkus yang lebih sering kita kenal dengan sebutan hantu pocong. Dan gue akan mulai ceritanya dari cerita yang beredar di masyarakat tentang asal-usul hantu pocong. Cerita yang beredar itu katanya sih hantu pocong berasal dari orang yang udah meninggal. Terus pas dimakamkan, talinya tuh lupa dilepas. Jadi dia akan bangkit, akan jadi hantu penasaran, terus berkeliaran, nyari pertolongan gitu. Jadi dia akan menampakkan diri karena ada sesuatu misi yang belum selesai. Ya itu tadi, bisa jadi kayak talinya itu lupa dilepas, terus atau misalkan selama di hidupnya dia jadi manusia itu ada satu yang belum diselesaikan, ada misi yang belum diselesaikan. Rata-rata yang gue baca tuh ceritanya dimulai dari situ gitu loh. Jadi pocong itu bisa menampakkan diri kalau misalkan ada masalah yang belum diselesaikan oleh dia. Ada juga cerita yang sering gue dengar waktu di desa ya sebutnya ya. Di desa gue juga pernah ada sih case yang kayak gini. Jadi ada cerita di desa tersebut tuh kayak ada pocong nih yang berkeliaran gitu loh. Nah kalau misalkan misi yang di desa gue itu ceritanya hantu pocongnya ini jadi dia lupa dilepas talinya pas lagi dikuburin, pas lagi dimakamkan gitu lah, pas lagi mau taruh di dia dimakamkannya lah gitu kan. 1 hari 2 hari gitu, jadi dia kayak ngegangguin masyarakat sekitar untuk minta dibukain talinya. Ada juga yang bilang dia akan mampirin orang-orang terdekatnya selama dia masih hidup. Dia akan ngetok-ngetok ke rumah orang tersebut terus minta dibukain talinya. Nah selain dari situ ada juga cerita yang beredar kalau misalkan hantu pocong ini hantu apa sih, sosok yang merupakan jin. Ada yang bilang juga kayak gitu. Jadi pocong itu sebenarnya itu adalah cuman kayak cloningan dari jin aja gitu. Jadi gak ada pocong gitu. Katanya ada yang bilang gitu juga sih. Dari cerita asal usul tersebut, gue jadi ngebayangin nih. Sebenarnya gue juga belum pernah ngeliat sih sosok hantu pocong itu kayak gimana. Jadi yang di memori gue, yang ada di memori gue itu hantu pocong itu digambarin yang apa ya, namanya sosok yang kita kenal gitu mungkin di televisi atau kita lihat di film-film horor. Pocong itu sering banget digambarin sama hantu yang mukanya berantakan. Terus biasanya tuh warnanya hitam atau enggak hijau gitu. Terus nanti kayak mukanya tuh rata. Ada juga yang cuman kayak bentuk muka manusia biasa. Terus kayak cuman ditaruh taruh kapas gitu di kedua lubang hidungnya. Terus mukanya yang biasa di serem-seremin gitu. Tapi gue gak tahu sih sosok penampakan sebenarnya itu kayak gimana gitu, sama nggak kayak gitu. Ya, kalau misalkan kita cerita tentang hantu pocong ini banyak sih, versinya banyak gitu. Mulai dari asal muasalnya kayak gimana, terus sampai kayak ke wujud aslinya kayak gimana, sampai ke cara dia untuk apa ya namanya pas saat dia menampakkan dirinya ke kita tuh kayak gimana, itu juga beda-beda versinya. Bahkan di tempat gue itu ada caranya untuk kalau misalkan kita ketemu sosok ini nih di jalanan gitu kan, di tempat sepi lah let's say gitu, itu jangan lari katanya. Kalaupun emang lari itu harus zigzag larinya. Gue juga gak tahu kenapa. Terus ada juga kalau misalkan kita lewatin portal, kita jangan lompatin portal itu, jadi kayak ke kolongnya gitu katanya. Nggak tahu juga sih kenapa. Jadi ada juga yang bilang dia juga bisa niruin apa yang kita lakukan gitu. Kalau misalkan kita lompat, ya dia kan pasti kan kelebihannya kan lompat kan, dia pasti akan lompat dari portal itu.
Ada aja sih cerita yang beredar gitu kan untuk kita menghadapi pocong tuh kayak gimana. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita ngebahas tentang hantu bungkus ini atau pocong, itu bakal panjang banget karena versinya ada yang beda-beda, banyak versi dari asal usulnya, dari bentuknya. Nah, untuk itu gue udah rangkum beberapa fakta dari beberapa sumber juga yang udah gue googling gitu kan. Mungkin kita akan coba bahas satu persatu kali ya. Fakta pertama, ada yang bilang kalau pocong itu bukan arwah gentayangan. Yang udah gue kasih tahu di awal, banyak yang beranggapan kalau misalkan hantu pocong adalah sosok orang yang udah meninggal terus dia masih ada urusan, dia jadi arwahnya bergentayangan. Nah, jadi faktanya pocong itu sebenarnya adalah jelmaan dari jin atau makhluk halus. Dia menyerupai orang yang jasad yang udah meninggal. Itu fakta pertama tentang pocong. Yang kedua itu pocong sering banget dijadiin sebagai alat penglaris. Ini juga fakta yang mungkin kita semua juga udah pada tahu kali ya. Kalau misalkan pocong ini apa ya, biasanya tuh kita suka lihat ini di tempat-tempat makan. Kalau misalkan yang bisa ngelihat itu kan kita ke suatu tempat, suatu daerah yang sebenarnya lokasinya tidak begitu strategis, tapi kok rame gitu tempatnya. Kalau kita makan di sana tuh enak, tapi kalau kita bawa pulang tuh rasanya jadi ambiar, rasanya tuh jadi nggak enak. Jadi kalau orang yang bisa ngeliat tuh itu rame tuh sebenarnya bukan orang, tapi katanya sih pocong. Gitu sih ceritanya. Sering juga ada orang cerita kayak gitu, jadi kayak pocong dijadiin penglaris. Nah, terus kata juga ada yang bilang jangan sesekali menatap matanya. Kenapa? Dari sumber yang gue baca, ada juga dari beberapa masyarakat gitu yang bilang kalau misalkan kita jangan menatap mata pocong, apalagi dalam jarak dekat. Katanya sih, kalau misalkan kita menatap langsung gitu mata pocong tuh, badan kita tuh jadi kaku dan gak bisa gerak gitu. Mungkin kalau secara ilmiahnya kita kaget kali ya, tapi dibilangnya sih gitu, jangan lihat matanya. Tapi ya juga sih, kadang kalau misalkan reaksi orang normal sih ya, kalau misalkan kita melihat sesuatu yang yang bikin kita shock gitu kan, kayak ada shock terapi gitu, psikologis kita tuh jadi kayak jangankan ngelihat pocong, kayak ngelihat hal yang kita takutin aja gitu, itu juga kita kadang-kadang kan jadi diam, kaku dan gak bisa gerak. Ya mungkin karena objeknya pocong itu lebih nambah aura mistisnya kali ya, jadi kenceng banget gitu. Ya sebaiknya sih mungkin kalau emang kita ngelihat hal-hal yang kayak gitu, kita abaikan aja, atau misalkan kita jangan tetap langsung ke arah matanya. Terus ada lagi fakta kalau misalkan ngelihat pocong, jangan lari lurus, larinya harus zigzag. Ya ini juga sama seperti yang tadi gue ceritain, karena faktanya tuh pocong gak cuma bisa berlari aja. Ya tadi kalau misalkan di awal itu gue bilang pocong itu bisa menirukan gaya kita, dia juga bisa menghilang gitu. Jadi kalau misalkan ketemu sosok ini ya, nah fakta yang akan gue bacain kali ini sering banget nih yang bilang kalau misalkan pocong tuh sering nampakin dimana aja, kapan aja, gak tahu situasi dan tempat. Tapi faktanya yang gue baca, ternyata pocong ini cuma bisa menampakkan diri di tempat yang sepi. Jadi dia gak akan muncul nih kalau misalkan kita lagi bergerombolan atau situasi tempatnya itu lagi rame. Nah jadi buat kalian hati-hati aja nih, kalau misalkan kalian lagi berada di tempat yang sepi, itu bisa jadi dia akan menampakkan dirinya.
Nah, jadi gimana malam Jumat kalian? Kalian ketemu sosok siapa? Yuk buat kalian yang punya cerita atau pengalaman misteri, cerita-cerita horor atau mistik, kalian bisa share kok ke kita. Kalian boleh share ceritanya di komen, atau kalian bisa email di bawah ini. Kalian jangan lupa subscribe, like, dan nyalain tombol notifikasinya buat update terus cerita-cerita horor malam Jumat. Gue Jokris, episode 2 Maljum